Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai ijazah Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Faza Azhara, NIM 0601032214. Saya Natasa Mulyadatu Zahra, NIM 0601032215. Saya Nurul Hidayah, NIM 0601032216. Pengertian ijazah Al-Quran secara etimologi, ijazah berasal dari kata ajaza, yujizu, ajazahu, yang mempunyai arti lemah atau tidak kuasa. Ijazah dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal atau peristiwa yang menakjubkan atau luar biasa. Yang dimaksud melemahkan di sini bukan semata-mata untuk melemahkan manusia, akan tapi tujuannya untuk membenarkan menjelaskan kebenaran atas kenabian dan kerasulannya. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, mukjizat ialah suatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran, kenabian dan kerasulannya. Kata mukjizat sendiri tidak ada dalam Al-Quran. Namun untuk menerangkan mukjizat tersebut, Al-Quran menggunakan istilah ayat-ayat atau al-bayinat yang mempunyai dua arti. Yang pertama, pengkabaran ilahi yang berupa ayat-ayat suci Al-Quran. Sedangkan yang kedua, mencakup mukjizat atau tanda bukti. Hakikat ijazah Al-Quran yang pertama sebagai pembuktian bahwa yang membawa kitab Al-Quran itu adalah benar-benar seorang nabi dan rasulnya Allah. Yang kedua sebagai pembuktian bahwa kitab Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan nabi atau yang lainnya, pakar-pakar yang lainnya. Yang ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balagha bahasa manusia karena terbukti pakar-pakar pujangga sastra seni bahasa Arab tidak ada yang mampu menandingi seperti Al-Quran, isi Al-Quran. Dan yang keempat, menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekayasa umat manusia tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongan. Al-Quran memiliki sisi-sisi kemujizatan. Yang pertama yaitu susunan kalimat. Di dalam susunan kalimat Al-Quran terkandung nilai-nilai yang istimewa yang tidak akan pernah ada pada ucapan manusia. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang mengandung tasbih atau penyerupaan yang disusun dalam bentuk yang sangat indah dan mempesona. Yang kedua adalah gaya bahasa. Di dalam Al-Quran, ada beberapa gaya bahasa yang digunakan. Yang pertama adalah tasbih, isti'arah, majaz, dan kinayah. Yang ketiga adalah hukum ilahi yang sempurna. Di dalam Al-Quran, terdapat penjelasan mengenai pokok akidah, norma-norma keutamaan, sopan santun, undang-undang ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah. Al-Quran memiliki dua cara pembahasan untuk menetapkan ketentuan hukum, yaitu secara global dan secara terperinci. Secara global terdapat pada persoalan ibadah, misalnya sholat, sedangkan perincian dapat diulas melalui hadis. Sedangkan secara terperinci, misalnya pada hal yang berkaitan dengan masalah makanan halal dan haram, perkawinan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah isyarat ilmiah. Di dalam Al-Quran memiliki ayat-ayat yang memuat pembahasan mengenai isyarat ilmiah yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah syariat. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan. Di dalam Al-Quran menjelaskan tentang syariat bagi umat manusia dalam keberlangsungan hidup bersosial yang berisi prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk ijazah Al-Quran. Ijazah Al-Quran memiliki bentuk-bentuk yang sangat beragam dari sekian banyak bentuk kemujizatan Al-Quran. Ada tiga sisi yang perlu dibahas secara tersendiri. Di antaranya adalah 1. Ijazah bayani wa adabi atau ijazah secara bahasa dan sastra.
Al-Quran Al-Karim merupakan mukjizat Rasul yang agung, termasuk mukjizat yang indah selain juga mukjizat yang logis. Ia telah membuat bangsa Arab tidak mampu terkutik, yaitu dengan keindahan bayangnya, kerapian susunan dan uslubnya, dan keunikan suaranya apabila dibaca, sehingga sebagian mereka menanamkan sihir. Yang kedua, ijazah al-islahi at-tasyar'i, atau kemukjizatan Al-Quran dalam aspek ajaran syariat yang dikandungannya. Kemukjizatan yang dimaksud mencakup ajaran yang agung dan manhaj lurus untuk membimbing umat manusia, tapi mufradnya menunjukkan dan menerapkan bahwa Al-Quran tidak mungkin diproduk oleh manusia. Yang ketiga, ijazah almi atau mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Bentuk lain dari ijazah yang banyak dibicarakan bahwa menjadi diskursus pada saat ini adalah mukjizat ilmiah dalam Al-Quran atau ijazah almi. Pada masa ini timbul satu kecenderungan baru dalam melihat kemukjizatan Al-Quran yang dikenal dengan kemukjizatan ilmiah. Maksud adalah petunjuk dan isyarat atas hakikat-hakikat ilmiah yang dikandung oleh Al-Quran yang belum diketahui manusia saat Al-Quran diturunkan dan dianggap mendahului masanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.